Selamat siang, sobat pegiat dan pemerhati PKK di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi terkait tema penguatan kelembagaan PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini merupakan amanat yang termaktub dalam kebijakan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD dan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Diskusi kali ini bersama Bapak kita tercinta, yakni Bapak Hari Panjima Mulyana SE MSI. Beliau selaku analis kebijakan Ali Muda di Subdit Fasilitasi PKK Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Diskusi kali ini juga merupakan salah satu kegiatan dari SIKEPO atau Sosialisasi Kebijakan PKK dan Posyandu. Perbincangan kita ini menurut hemat kami sangat penting dan menarik, serta dapat juga menjadi wadah sosialisasi dan menyebar luasan informasi mengenai gerakan PKK, khususnya terkait upaya peningkatan kelembagaan PKK sebagai LKD. Mengingat peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam berbagai hal kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa kita mulai, Pak. Diskusi kita. Silakan. Untuk pertanyaan pertama mungkin sifatnya ini pengantar, Pak Panji. Jadi pertanyaan gini, apa sih gerakan PKK itu dan konteks PKK sebagai salah satu LKD itu gimana, Pak? Penjelasannya. Baik, Mas Sulung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini mungkin adalah bagian dari bagaimana mensosialisasikan PKK sebagai LKD yang memang pada saat ini belum tersosialisasikan dengan baik, khususnya di pemerintahan desa dan kelurahan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kita tahu bahwa gerakan PKK adalah salah satu gerakan sosial kemasyarakatan dengan tim penggerak PKK sebagai motor penggerak dalam melaksanakan 10 program PKK. Kemudian, jika kita menengok ke belakang untuk mengingat kembali sejarah panjang perkembangan PKK yang berawal dari seminar Home Economic di Bogor dengan menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga untuk kemudian pada tahun 1962 disebarluaskan dan bahkan didirikan pusat pelatihannya. Jadi dulu ada pusat pelatihannya tentang pelaksanaan 10 segi PKK tersebut, Mas Sulung. Nah, kemudian pada tahun 1967 terjadi kondisi yang memprihatinkan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi terjadinya busung lapar atau hunger ordem kalau tidak salah itu, di mana kondisi yang memprihatinkan tersebut membutuhkan pemulihan sosial yang disebabkan akibat kemiskinan dan buruknya tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini direspon oleh Ibu Gubernur dengan mengintensifkan 10 pelaksanaan segi PKK tadi. Jadi memang sejarah panjang ini memang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah sebelumnya. 10 segi PKK itu yang sekarang ini jadi 10 program pokok PKK gitu, Pak? Iya. Di 10 program PKK ada sedikit perubahan. Mungkin di urutan pertamanya. Dulu mungkin 10 segi PKK itu adalah hubungan antar inter, sekarang menjadi penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kemudian dari keberhasilan yang dilakukan ini, Presiden menganjurkan kepada Mendagri agar gerakan PKK dilakukan pada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Begitu ceritanya sejarah yang lalu. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1972, Mendagri mengirim surat kawat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah pendidikan kesehatan keluarga menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga.
Jadi sejak awal cikal bakal berdirinya itu memang Kementerian Dalam Negeri nih Pak yang jadi seakan-akan sebagai dalam tanda kutip lembaga yang membina gitu Pak. Ya, ini di tahun itu terjadilah satu perkembangan yang cukup baik dengan kelembagaan yang terstruktur. Ya. Bahkan banyak penghargaan, ada penghargaan terkait dengan kemarin bagaimana cara berhasilnya penurunan angka perkembangan penduduk. Ya. Dari pelaksanaan yang dilakukan setelah adanya negara-negara luar. Jadi banyak juga negara-negara luar yang belajar tentang PKK ini dulunya gitu loh. Ada dari Malaysia, ada dari India. Nah, artinya PKK memang memiliki istilahnya bergaining ya. Iya, kondisi yang baik atau praktek baik dari pembelajaran-pembelajaran kepedulian sosial dari masyarakat. Nah, kemudian apa lagi? Perkembangan sampai sekarang kan tadi kalau kita lihat di kebijakan yang terbaru Pak, kan ada Pak kebijakan Permendagri nomor 36 tahun 2020 kan ada kebijakan baru yang mengatur gerakan PKK ini. Iya. Itu apa sih Pak perbedaan antara ini orang masih simpang siur nih antara PKK dan TPPKK ini kalau di daerah-daerah mungkin masih agak bingung gitu Pak. Nah, begini Mas Ulung. Bahkan disamakan gitu Pak. Nah, ini memang karena memang belum tersosialisasikan dengan baik. Artinya tafsir atau bentuk dari pengertian yang dituangkan ke dalam kebijakan itu belum sepenuhnya dipahami. Nah, mungkin saya mencoba menjelaskan sedikit antara gerakan PKK sebagai LKD dan gerakan PKK sebagai tim penggerak, ya kan? Nah, sebagaimana di dalam Permendagri 36 tadi, kalau kita lihat di bab 1 mengenai ketentuan umum, ini dimaksudkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau yang tadi Mas Ulung tanyakan PKK adalah satu lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang memadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengorganisasikan kelompok dasawisma. Nah, ini jadi perlu dibedakan. Kalau LKD itu sudah pasti adanya di tingkat desa dan kelurahan. Nah, sedangkan untuk saya jelaskan dulu sebentar. Bagaimana tim penggerak PKK? Tim penggerak keluarga yang selanjutnya disebut tim PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 program PKK. Nah, jadi jelas sekali di sana perbedaannya antara tim penggerak yang berada pada tingkatan mulai dari pusat sampai dengan desa kelurahan. Sedangkan LKD tadi tersendiri. Dia adanya LKD ya. Ya, dia ada di masyarakat. Dan juga kita lihat dulu bagaimana tugas dan fungsi LKD yang saat ini. Jadi sangat berbeda ketika PKK yang dikatakan sebagai penggerak dan PKK yang sebagai LKD. Nah, tugas fungsi ini adalah pertama, kalau yang sebagai LKD ya, dia melakukan pemberdayaan, kemudian ikut serta dalam perencanaan dan bangunan. Nah, di poin kedua ini yang memang saat ini sedang didorong oleh pemerintah untuk gerakan ini bisa melakukan atau bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Mungkin itu Mas Ulung. Tujuannya itu Pak. Ya. Terkait ini Pak, tadi disebutkan memang sejak awal PKK ini berdiri, itu Kemendagri sudah diamanati oleh Presiden untuk membina PKK sampai sekarang ini Pak. Ya. Nah, lalu bagaimana Pak strategi pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam rangka penguatan pengembangan PKK sebagai LKD, bagaimana topik kita kali ini Pak? Strategi yang dapat dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka penguatan pengembangan PKK sebagai LKD. Penguatan yang dilakukan oleh pemerintah melakukan dalam hal pembinaan dan pengembangan dari kelembagaan itu adalah salah satu kebijakan yang paling mendasar adalah dengan diterbitkannya tadi Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK, kemudian turun ke Permendagri 36 yang tadi Mas Ulung sebutkan,
dan kebijakan lainnya. Kemudian, penguatan yang paling mendasar di samping memberikan peningkatan kapasitas SDM kader melalui pembinaan dan pelatihan, dan yang terpenting, ini perlu dicatat, mendorong terbentuknya kelembagaan PKK pada tingkat kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Oke. Jadi ini perlu juga diperhatikan, perlu juga didorong, karena memang selama ini kelompok-kelompok tersebut kurang diperhatikan atau belum mendapat perhatian penuh. Karena kelompok-kelompok ini adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan atau terkait dengan suksesnya efektivitas dan pergerakan 10 program di masyarakat. Oke. Tanpa adanya keaktifan dari kelompok-kelompok itu ya kegiatan-kegiatan PKK nggak akan optimal, Pak ya? Ya, betul. Dan tidak akan membumi. Jadi kalau PKK ingin membumi, maka kelompok-kelompok tersebut yang notabene sebagai ujung tombak harus diberikan pembinaan yang intens dan betul-betul terus didorong agar pelaksana yang efektif 10 program PKK tadi. Apa mungkin bisa dijadikan apa? Kalau saya tangkap tadi, berarti poin pentingnya penguatan kelembagaannya adalah di kelompok-kelompok ini, Pak. Kalau ini dalam konteks PKK sebagai LKD, Pak. Ya, karena penguatan kelembagaan pada tingkat tim penggerak sudah berjalan dengan baik. Oke. Nah, inilah yang dikatakan tadi PKK sebagai LKD yang memang belum terbentuk. Sementara sudah dikatakan PKK itu sudah bentuknya lembaga kemasyarakatan. Iya. Nah, yang ada di sini yang belum berjalan dengan baik. Iya. Artinya perlu didorong agar terbentuknya kelompok-kelompok tadi yang akhirnya menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang ininya PKK. Baik, semakin jelas sobat-sobat pegiat dan penggerak PKK. Setelah kita tadi mendengar penjelasan yang sangat gamblang dan komprehensif sekali dari Bapak Panji. Kemudian terkait ini, Pak, kalau kita bekerja ini kan pasti kita nggak bisa kerja sendiri, perlu adanya koordinasi, sinergi dengan stakeholder lain atau KL lain. Ini bagaimana, Pak, upaya atau cara atau strategi koordinasi dengan stakeholder lain tersebut dalam optimalisasi penguatan kelembagaan PKK sebagai LKD tadi? Betul sekali, Mas Sulung. Jadi di sana ada prinsip kemitraan yang menjadi bagian sangat penting. Mengingat tadi yang Mas Sulung katakan bahwa PKK tidak dapat bergerak sendiri, tetapi butuh kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah dan non-pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan lainnya, menyangkut program dan kegiatan serta pergerakan partisipasi aktif masyarakat. Jadi itu kemitraan, prinsip kemitraan ini perlu terus dipegang. Perlu apa ya? Setelah tadi kebijakan itu dicetuskan, lah ini turunannya lagi, ini perlu adanya kolaborasi, kemitraan itu. Ya, melalui prinsip kemitraan tadi. Lalu ini, Pak, pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor atau komponen-komponen apa saja yang diperlukan sehingga dapat mewujudkan tadi kelembagaan PKK yang nantinya dapat berpartisipasi secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan? Tentunya banyak hal yang memang perlu dilakukan penguatan tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Sulung. Bagaimana penguatan kelembagaan tadi, kemudian bagaimana penguatan sumber daya manusia atau kader-kader yang dibutuhkan dalam operasional atau implementasi pelaksanaan 10 program tadi. Nah, hal-hal inilah yang perlu dilakukan, kemudian juga mengikuti kemajuan teknologi yang ada terkait dengan kebutuhan data dan informasi. Nah, berbagai hal inilah yang kira-kira harus dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam rangka memperkuat PKK yang lebih baik atau PKK yang memang dapat melakukan tugasnya secara efektif terkait dengan pelaksanaan 10 program tadi. Mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas ini, Pak Panji. Apa kendala-kendala, Pak, yang selama ini Bapak Panji hadapi atau dirasakan lah, Pak, sebagai dalam rangka mewujudkan kelembagaan PKK yang dapat bekerja optimal ini, kendalanya apa saja, Pak, selama ini, Pak? Banyak kendala. Sebetulnya kendala itu nggak bersifat individual, tapi bersifat kelembagaan. Yang memang kalau kita lihat, kendala-kendala yang dihadapi saat ini dan memiliki urgensi tinggi, tetap serta mendasar, yaitu terkait dengan kualitas data dan informasi yang memiliki validitas, akurat, handal,
dan dapat diakses secara tertutup maupun terbuka. Hal ini menunjang dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden 19/2017 terkait dengan sistem informasi manajemen PKK yang menyajikan laporan-laporan dari semua tingkatan PKK. Jadi bentuk-bentuk laporan yang saat ini memang banyak masih terkendala, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian naik lagi kabupaten ke provinsi, provinsi naik ke pusat. Nah, kendala-kendala inilah yang kira-kira sampai saat ini belum optimal atau belum terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kita ketahui bahwa data dan informasi menjadi sangat penting untuk pertama tahap perencanaan. Karena tahap perencanaan adalah tahap awal dari satu program dalam manajemen PKK, di mana PKK harus dapat menganalisis dan merumuskan segala sesuatu tentang program yang akan dilakukannya. Saya contohkan begini, Mas. Ya. Misalnya, satu wilayah atau satu daerah yang memang ingin mengintervensi sesuatu permasalahan pembangunan yang ada di wilayahnya tanpa menggunakan data, artinya apa? Artinya, pelaksanaannya tidak akan efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi wilayah tersebut. Nah, itulah pentingnya pendataan yang perlu dilakukan oleh tim penggerak PKK dan pentingnya kelompok-kelompok yang ada di PKK sebagai istilahnya apa ya, pengampu data dari data-data primer yang ada di tempatnya. Kalau bisa saya tarik poin penting terkait kendala, yakni terkait minimnya kualitas data tadi yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok PKK baik di tingkat desa atau kelurahan, dan belum adanya pemanfaatan SIM PKK itu Pak, dan masih laporan-laporan yang bersifat manual. Baik, ini juga sebentar Mas Ulung, kita informasikan juga bahwa memang sistem informasi manajemen PKK ini sebetulnya sudah dilakukan sejak dulu, sudah cukup lama dilakukan. Bahkan memang melalui pelaksanaan yang pencatatan atau pendataan yang melalui manual. Kemudian ada juga pencatatan yang dilakukan tersistem. Namun hal itu belum berjalan secara optimal, apalagi kendala yang dihadapi dalam pembentukan aplikasi-aplikasi untuk sistem tadi belum berjalan dengan baik. Nah, jadi ya tadi banyak data-data yang memang tidak bisa terkoordinator atau terkoordinir dengan baik menjadi salah satu basis data yang memang terpadu. Seperti itu. Dan dapat kita manfaatkan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dalam konteks penguatan kelembagaan. Betul sekali. Jadi memang hal itu yang saya rasa perlu didorong agar nanti PKK memiliki posisi tawar yang tinggi. Ketika mereka memiliki atau PKK memiliki data-data yang memang betul-betul update, betul-betul validasinya tinggi dan akurat. Artinya memang dibutuhkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan atau intervensi pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan sesuatu hal yang terjadi di satu wilayah. Itu mungkin maksudnya. Baik, mungkin sekian dulu Pak Panji. Sebenarnya obrolan kita kalau diteruskan makin menarik ya. Mungkin nanti kegiatan Sikepo ini akan berlanjut dengan tema-tema yang lain Pak. Siap. Nah, terima kasih Bapak Panji atas pemaparannya yang sangat komprehensif terkait kebijakan PKK, peningkatan atau penguatan kelembagaan PKK sebagai LKD. Semoga perbincangan dan diskusi kita dalam kegiatan Sikepo atau sosialisasi kebijakan PKK dan posyandu kali ini bermanfaat dapat menjadi informasi yang komprehensif, menarik bagi pegiat dan pemerhati PKK di seluruh Indonesia. Sekian. Salam. Assalamualaikum.